Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bertemu lagi di dalam pembelajaran daring. Kali ini kita akan membahas materi berkaitan dengan nilai maksimum dan minimum untuk menentukan stasioner dan jenis stasioner, tapi dari materi tentang turunan fungsi trigonometri. Kita perhatikan di sini ada sebuah kurva grafik fungsi trigonometri di mana ini kita dapat menentukan nilai maksimum dan minimumnya ya. Untuk ini adalah sebuah fungsi atau grafik fungsi dari fungsi sin. Untuk menentukannya yaitu ya, nilai maksimumnya yaitu 1, sedangkan nilai minimumnya yaitu negatif 1. Nah, untuk menentukannya pertama gini, kalau fx sama dengan 0 atau f aksen sama dengan 0, di mana titiknya adalah x, fx atau x, y, maka ini dikatakan titik stasioner. Jadi langkahnya pertama kita harus menentukan dulu yang namanya titik stasioner. Yang kedua, nah, kalau fx-nya sama dengan f aksen x-nya sama dengan 0 dan ketemu nilai berapa x-nya berapa, maka untuk f double aksen lebih besar sama dengan 0, maka dikatakan sebagai titik minimum. Kalau f double aksennya lebih besar 0. Kalau f double aksennya lebih kecil 0 seperti ini, maka dikatakan sebagai nilai maksimum. Nah, kalau f double aksennya sama dengan 0, maka dikatakan sebagai titik belok. Langkah-langkahnya pertama untuk menentukan nilai maksimum, nilai minimum, dan jenis dari fungsi tersebut. Yang pertama adalah menentukan turunan fungsi pertama, yang kedua menentukan titik stasioner, yang ketiga adalah menentukan jenis stasioner. Sini ada 3 soal. Soal pertama adalah fx sama dengan cos x untuk x-nya antara 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Oke, menyelesaikannya kita tulis misalkan untuk nomor yang pertama, yang A ya. Kita punya soalnya di sini adalah fx sama dengan cos x, dimana di sini sampai dengan 360. Langkah pertama tadi kan harus menentukan turunan pertama, maka kita cari turunan pertama, tapi turunan pertamanya atau kita tulis f aksen x-nya ya, turunan dari cos adalah negatif apa, sin x. Selesai. Yang kedua, kita harus menentukan titik stasioner dicapai pada f double aksen, f aksen sama dengan 0. Maka kita buat f aksen x sama dengan 0. Jadi f aksennya berapa? Min sin x. Min sin x sama dengan 0. Jadi negatifnya pinahkan. Jadi sin x sama dengan 0 dibagi negatif, tetap jawabannya adalah 0. Nah, kita harus mencari berapa nilai x-nya. Yang 0, yang hasilnya adalah 0 di antara 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Ternyata kita tahu bahwa si 0 itu adalah di 0 derajat dan di berapa? Di 180 derajat. Untuk yang apa? Untuk yang daerahnya antara 0 sampai 360 derajat. Jawabannya adalah 0 derajat dan 180 derajat. Dari mana? Jadi gini, lihat di sini. Sudah belajar kan? All, sin, tan, cos. Kalau yang jawabannya 0 kan 0 ya. Berarti 0 itu di sini dan di sini. Di sini itu 0 derajat, di sini itu 180 ya. Itu untuk menentukan berapa si 0 di 0 sampai dengan 360 derajat, yaitu 0 derajat dan 180 derajat. Berikutnya, kita harus menentukan jenis stasioner. Nah, untuk menentukan jenisnya, kita tulis jenis. Ya. Maka untuk menentukan jenis, kita harus menentukan turunan keduanya. Kita sudah tahu turunan pertamanya adalah sin x. Ya. Berarti turunan keduanya, turunan dari sin apa? Cos. Ini tetap negatif ya, berarti cos x. Oke. Nah, kita masukkan
Tadi ada 0 derajat, ini kita masukkan ya. Tadi ada 0 derajat dan 180 derajat. Kita masukkan yang 0 derajat. Kita masukkan kemana? Ke sini, ke turunan yang kedua. Karena di sini menentukan jenis stasioner, yaitu turunan kedua. Kita masukkan ya, negatif cos 0 derajat. Yang negatif cos 0 itu berapa? 1. Jadi jawabannya adalah negatif 1. Karena negatif 1 itu lebih kecil daripada 0, betul? Betul, negatif 1 itu lebih kecil daripada 0, maka dikatakan sebagai maksimum. Ya, jadi nilai maksimum. Nah, kita baru menentukan sebuah nilai dulu, belum ke jenis. Karena jenis itu harus menentukan dulu ya maksimum atau minimumnya. Lalu yang kedua, kita ada 180 derajat. 180 derajat. Kita masukkan negatif cos 180. Cos 180 derajat itu negatif 1. Ya, negatif 1. Karena negatif dengan negatif menjadi positif. Ternyata 1 itu lebih besar daripada 0, maka dikatakan sebagai minimum. Ya, dikatakan sebagai minimum. Nah, bagaimana kita menentukan sebuah jenisnya gitu ya. Nah, menentukan sebuah jenisnya, maka kita akan lanjutkan kembali di tampilan berikutnya. Nah, sini kita ulangi lagi. Tadi di sana kita sudah punya tadi yang namanya nilai kalau x-nya sama dengan 0, maka tadi hasilnya berapa? Negatif 1 lebih kecil 0. Di sini dikatakan sebagai maksimum. Lalu kalau tadi x-nya adalah 180 derajat ya, di sini nilainya adalah 1 lebih besar 0, maka dikatakan ini. Nah, untuk menentukan nilai maksimum fungsinya ya, kita harus menentukan nilai maksimum fungsinya. Kalau kita tulis nilai maksimumnya ya, berarti kan f berapa? 0 derajat ya, sama dengan cos 0 sama dengan 1. Tadi ya, yang kedua f 180 derajat sama dengan cos 180 derajat berapa? Negatif. Ya, jadi di sini hasilnya ini dikatakan sebagai titik. Tadi 0 derajat, koma berapa? Koma 1. 0 derajat, koma 1 itu dikatakan titik balik. Ya, dikatakan sebagai titik maksimum. Oke. Sedangkan yang tadi 180 derajat, negatif 1 ini dikatakan sebagai titik ini jenisnya, jenis titik balik maksimum dan titik balik minimum. Kenapa yang dikatakan maksimum? Karena nilainya adalah positif. Kenapa ini minimum? Karena nilainya adalah negatif. Oke, bisa dipahami? Oke, kita lanjutkan ke soal yang nomor 2. Di soal nomor 2, tadi kita punya soal di sini. Kalau saya tulis fungsinya, fungsi fx-nya adalah berapa ya? Sin 3x ya. Nah, sin 3x untuk ini kan 0 lebih kecil x lebih kecil, itu berapa ya? 120 derajat. 120 derajat. Nah, langkah pertama tadi apa? Langkah pertama kita tulislah seperti ini. Langkah pertama kita harus menentukan turunan fungsi pertama, f aksen x-nya. Oke. Turunan dari sin adalah cos berapa? Ya cos 3x, karena di sini sinnya sin 3x. Turunan dari 3x-nya adalah 3. Oke. Yang kedua, kita harus menentukan apa? Yang namanya titik stasioner dicapai pada f aksen x sama dengan 0 gitu kan. Maka di sini 3 kali cos 3x sama dengan 0. Cos 3x sama dengan 0 dibagi 3. Atau kita biarkan dulu cos 90 ya. Karena 0 dibagi 3 0.
Cos berapa yang hasilnya 0? Cos 90. Oke, cos 90. Nah, untuk menentukan X-nya, ya, untuk menentukan X-nya, kita harus melihat di sini batasnya kan 120. Maka tidak lebih dari 120 derajat, maka nilainya hanya 90 derajat. Nah, untuk menentukan nilai X-nya, X-nya didapat berapa? Ada dua, ada X1 dan X2. Berapa yang pertama? Ya pasti 90 derajat. Yang kedua berapa? 90 bagi 3, berapa? Ya 30. Jadi kita punya dua nilai X. X pertama adalah 30 derajat, X kedua adalah 90 derajat. Nah, lalu kita akan menentukan yang ketiga apa? Jenis stasionernya. Nah, untuk menentukan jenis stasionernya, berarti kita harus menentukan turunan fungsi kedua. Turunan fungsi pertamanya kita sudah tahu 3 cos 3x. Berarti turunan fungsi keduanya berapa? Turunan dari cos adalah sin. Tapi negatif ya, negatif sin 3x. Turunan ini ya tetap ada angka 3 di sini. Turunan dari 3x-nya adalah ya 3. Jadi jawabannya adalah negatif 9 sin 3x. Oke, jelas. Jelas. Nah, tadi titiknya ada berapa? Di sini ada 30 derajat. Pertama ya, ada 30 derajat. Kita masukkan negatif 9 kali sin 3 kali 30 derajat. Atau negatif 9 kali 3 kali 30 itu berapa? Sin 90 ya. Jadi negatif 9 sin 90 itu 1, jadi negatif 9. Yang kedua, kita punya nilai 90 derajat. Kita masukkan negatif 9 kali sin 3 kali 90 derajat. Berapa? Negatif 9 kali sin 270 derajat. Negatif 9 kali. Nah, sin 270 derajat itu berapa? Ya, negatif 0, negatif 1. Negatif 1. Jadi jawabannya 9. Yang pertama negatif 9, yang kedua 9. Kalau tadi negatif 9 dikatakan sebagai maksimum, sedangkan 9 dikatakan sebagai minimum karena lebih besar daripada 0 ya. Nah, berikutnya kita harus menentukan nilainya. Inilah ya. Nilai. Tadi pertama ada X-nya berapa? Ada X-nya 30 ya. Yang X-nya adalah 30. Ya sorry. Jangan pakai derajat, kalau ini nggak boleh pakai derajat aja. Kita masukkan ke dalam sebuah fungsi di mana fungsinya adalah F ya. F30 sama dengan kemudian sin ya. Sin. Oke. Sin 3. Nah, kita lihat ke soal kan. Yang terakhir itu untuk menentukan nilai kita masukkan ke soal. Berarti sin 3 kali 30. Berapa? Sin 90. Berapa sin 90? 1. Kita ganti warnanya. Yang kedua, X-nya berapa? 90 derajat. Berarti sin 3 kali 90 derajat. Sin 270 berapa? Negatif 1. Ya. Jadi yang pertama kesimpulannya saya di sini saya ngambil kesimpulannya sebelah kanan saja. Ya, terlihat semua. Ini kesimpulan. Sorry. Pencet. Nah, kesimpulannya pertama, untuk titik 30 derajat, 1 yang ini ya, itu dikatakan sebagai titik balik maksimum. Sedangkan yang kedua, 90 derajat, negatif 1 dikatakan sebagai titik minimum. Oke,
sudah cukup jelas untuk membahas materi tentang nilai maksimum dan minimum. Oke. Untuk nomor 3, jangan lupa. Untuk nomor 3, di sini untuk nomor 3 ini akan jadi PR kalian untuk menyelesaikan soal nomor 3 dengan cara yang sudah dipelajari barusan. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Silakan. Lihat aku, saya